Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Febrian Rizkyahela. Di sini saya akan menjelaskan basic configuration. Langsung saja kita ke PNetLab. Di sini kita akan menghubungkan mikrotik dan ISP. Pertama-tama klik kanan, lanjut node. Di sini kita pilih mikrotik router OS. Langsung saja kita scroll. Ininya hapus, biarkan kosong. Save. Lanjut kita buat ISP-nya, klik kanan, network, ininya ganti pakai ISP, klik dia-nya ganti pakai manajemen code, langsung kita save. Kalau udah di sini kita nyalakan mikrotiknya, dan nyala, kita tarik dari atas, kita save. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita langsung hostname router identity. Router identity atau hostname digunakan sebagai pengenal atau identitas mengenai router itu sendiri. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI, System Identity. Seperti ini contohnya. IP address. Belajar membuat IP address pada perangkat router board. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. IP address klik. Perintah masuk ke suatu menu IP address, admin@idn, IP address, admin@idn, IP address. Perintah kembali ke directory sebelumnya, IP address, admin@idn, IP address, trip, admin, IP@idn, atau IP. Perintah kembali ke directory awal atau root, admin@idn, atau IP depannya strip garis miring admin@idn. Perintah masuk ke konfigurasi IP address, admin@idn atau IP address. Perintah melihat konfigurasi di IP address, admin@idn atau IP address print. Perintah lain di konfigurasi IP address, add menambah IP address, remove menghapus IP address, disable mematikan IP address, set atau edit memodifikasi IP address. Read about client. Here session router tab completed command. Double tab untuk melihat ketersediaan command. Tanda tanya. Untuk menampilkan bantuan command disertai keterangan. Untuk navigasi command bisa menggunakan kursor pada keyboard. IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. IP Service Lab. Disable semuanya service kecuali SSH dan Winbox. Merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Router OS Login Management. Router OS Login Management digunakan untuk mengatur siapa saja yang diizinkan masuk ke dalam router. Konsol, serial, terminal, telnet, SSH, webpage, Winbox. Untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router terdapat dua option, yaitu local database dan
radius server. Manajemen user dapat dilakukan dengan pertama, grup profile. Pengelompokan user menentukan privilege yang bisa diperoleh suatu user. Kedua, user merupakan login, username, dan password dari suatu user. Router OS Login Manajemen User. By default, Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru dan memberikan hak akses yang berbeda terhadap user tersebut. Dapat juga melakukan pembatasan berdasarkan IP address yang digunakannya. Router OS Login Management Group. Grup digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. By default, terdapat 3 grup di Mikrotik: full, wide, dan red permissions. Kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.